Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kemudian Om Swastiastu, Salam. Saya Nyoman Sudamo SE kembali memberikan satu gambaran sehubungan dengan kegiatan sosialisasi kerakyatan seluruh Indonesia. Yang pertama, sehubungan dengan program Menteri PU Pekerjaan Umum, kemudian sesuai dengan Undang-Undang, Perda, Perpu, Sekretaris Umum yang ada di antara seluruh Indonesia, penganggarannya dari pusat turun langsung ke daerah-daerah. Kemudian untuk mempercepat proses pembangunan sesuai dengan rancangan program pemerintah pada saat ini, maka penting yang dibangun fasilitas umum. Yang paling utama dibangunnya jalan-jalan lintas provinsi, lintas kabupaten, lintas kecamatan, dan seluruh jalan-jalan di pelosok-pelosok Nusantara. Kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur irigasi, tanggul-tanggul. Setelah itu yang ketiga, pembangunan jembatan, kemudian deker untuk melengkapi fasilitas akselerasi mobilisasi proses kegiatan masyarakat setiap harinya. Yang terpenting, pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Nusantara yang ada di provinsi dan kabupaten dipercepat, karena merupakan akselerasi utama untuk perkembangan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Itu yang sehubungan dengan pekerjaan umum. Kemudian tindak lanjut atas semuanya, pembangunan dam, bendungan, kemudian pembangunan dermaga serta bandara udara atas perkembangan strata sosial, teknologi, geologi, itu penting dilakukan untuk seluruh pelosok Nusantara. Kemudian untuk mempercepat proses perkembangan pembangunan yang saat ini, yang kalau menurut kami beri falsafah, yaitu Gapura, gerakan pemerataan pembangunan di segala bidang di pintu-pintu gerbang perbatasan. Ini itu falsafah dari proses atau kebijakan pemerintah untuk pengembangan pembangunan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan landasan Pancasila, kelanjutan wacana yang kami wacanakan yaitu sehubungan dengan sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan administratif Pancasila, sehingga baju-baju PNS itu tulisannya Hansip, yang pengertiannya secara mendalam yaitu pertahanan sipil, sistem pemerintahan administrasi militer, kemudian dilaksanakan oleh rakyat sipil, yaitu dengan sistem administratif wilayah atau DAET 1, DAET 2, DAET 3. Untuk memperkuat administrasi di seluruh Nusantara, yang terpenting dilakukan diklat, yaitu diklat tentang pemantapan administrasi, pembangunan fasilitas administrasi, gedung-gedung administrasi, lembaga-lembaga administrasi yang sempurna. Kemudian mengkerucut, kami beri contoh
sehubungan dengan dana DD yang ada yang dikucurkan oleh pemerintah, mesti diadakan penganggaran di bidang pelengkapan fasilitas sarana dan prasarana administrasi dengan disediakannya pembina desa, tenaga-tenaga relawan pembina desa untuk membina administrasi tingkat desa atau tingkat DET 5 di berbagai wilayah untuk meningkatkan pelayanan, kemampuan, profesionalisme administratif pegawai negeri sipil kepada masyarakat. Itu penting dilakukan pertama, musyawarah desa tentang pembinaan pembangunan tata ruang, tata letak bangunan, kemudian kelengkapan fasilitas administratif desa yang sesuai dengan undang-undang, yang mana desa itulah daerah administratif dengan aktivitas masyarakat yang homogen atau heterogen dengan beragam untuk mencapai kemufakatan atau yang disebut dengan desa. Kemudian penting untuk dilakukan pemantapan undang-undang pembentukan desa atau provinsi, kabupaten yang lebih paten, utamanya di bidang kelengkapan administrasi lembaga-lembaga yang terkait, pembentukan lembaga-lembaga yang terkait di bawah pimpinan misalnya desa, sehingga penting untuk dilakukan. Kemudian contoh yang lebih meluas, realitas yang ada, fasilitas tingkat desa seharusnya memenuhi standar ada fasilitas lapangan, fasilitas tata ruang bangun kantor desa, gedung serbaguna, kemudian gedung posyandu, kemudian gedung kesehatan, setelah itu ada sekolah. Itu seperti standar dasar untuk tata ruang pembangunan desa. Setelah itu baru kelengkapan secara administratif, secara teknologi, kemudian pembinaan, profesionalisme aparatur tingkat desa, itu penting dilakukan. Jadi hanya itu singkat kami, kemudian kami ucapkan terima kasih.